Manajemen Proyek TIK, Bab Organisasi Proyek. Sistem adalah sekelompok entitas yang berfungsi untuk mengerjakan suatu tugas tertentu. Setiap entitas akan bekerja sama sebagai satu kesatuan. Berikut adalah relasi antara proyek dan sistem. Secara sudut pandang, sebuah sistem kita lihat bisa pertama adalah sistem secara filosofi, di mana sebuah sistem dilihat oleh top manajemen atau biasanya adalah para atasan. Nah, kemudian sistem secara analisis digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk mendapatkan problem solving, di mana kita lebih fokus kepada hasilnya. Sedangkan sudut pandang sistem secara manajemen digunakan untuk identifikasi dari bisnis utama itu sendiri. Biasanya untuk mengecek stakeholder, sebuah sistem bisa dilihat dari 3 sudut pandang seperti ini juga. Pertama, bisnis, teknologi, dan organisasi. Bagaimana kita membedakan dari 3 sudut pandang ini? Pertama, sebuah sistem bisa dilihat secara bisnis apakah sistem ini atau proyek ini akan memberikan manfaat. Kemudian berapa biayanya, kemudian biaya-biaya pendukung dan seberapa banyak impact atau pengaruh dari si sistem ini. Kemudian secara organisasi kita bisa lihat juga bahwa sebuah sistem ini apakah membutuhkan special case gitu, sebuah special case tertentu untuk diimplementasikan, atau kira-kira nanti untuk proses training dan untuk proses training penggunaan dari sistem seperti apa. Nah, dari sudut pandang teknologi, biasanya kita akan melihat, ya karena kita di informatika, kita akan melihat sebuah sistem dari sudut pandang teknologi. Nah, di sini bisa berupa platformnya, kemudian kebutuhannya, networknya, dan sebagainya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa secara bisnis atau secara manajemen, sebuah sistem itu dilihat dari 3 sudut pandang ini, bukan hanya teknologi saja, tetapi harus dicek berdasarkan organisasi, teknologi, dan bisnisnya. Kita bisa melihat sudut pandang sebuah organisasi dari 4 frame seperti ini. Pertama dari structural frame, di mana kita melihat organisasi sebagai fungsi koordinasi dan kontrol yang merupakan diagram organisasi gitu ya. Kemudian dari sudut pandang human resource, kita melihat sebuah organisasi sebagai hubungan antar orang di dalamnya. Sudut pandang lain atau frame lain adalah frame politik, di mana kita melihat sebuah organisasi merupakan kumpulan dari beberapa kepentingan seperti itu, atau grup kepentingan. Terakhir, frame dari simbolik, bahwa kita melihat organisasi sebagai culture atau simbol-simbol sebuah kegiatan. Frame organisasi tadi kita bisa lihat dalam matrik ini, di mana kita membandingkan dari sudut pandang organisasi, sudut pandang konsep, kemudian sudut pandang leadership, dan sudut pandang dari challenge dari leadership-nya sendiri. Kita bisa dilihat di sini yang agak yang perlu kita highlight adalah seperti politik frame untuk tipe organisasi itu berupa jungle gitu ya, atau seperti hutan seperti itu. Artinya tidak ada struktur rigid di mana kita melihat sebagai hanya semua orang, semua individu ada di sana. Kemudian di sini yang paling penting mungkin gitu ya, kita bisa melihat bahwa setiap frame ini memiliki konsep utama. Seperti di structural frame kita tahu ada roles, goals, aturan, teknologi, dan sebagainya. Kemudian dari sudut pandang human resource kita melihat bahwa ada hubungan antar orang. Kemudian dari politik kita akan punya power. Kemudian dari simbolik kita akan melihat sebagai culture, event, kegiatan, seremoni, dan sebagainya. Nah, untuk typical leadership sendiri, di sini kita bisa lihat bahwa kalau di struktural itu adalah sosial, kemudian kalau simbolik dia akan berupa inspirasi. Dan basic kebutuhan dari leadership-nya adalah untuk yang simbolik mungkin kita akan perlu membuat makna dari kegiatan kita, sedangkan untuk structural frame lebih ke struktur dari task-nya sendiri. Sebelum memulai sebuah project manager akan diminta untuk memutuskan seperti apa organisasi dari project-nya akan mengeksekusi project tersebut. Ada 3 opsi organized project seperti yang kita lihat di sini adalah fungsional, projectized, dan matrik. Dan bagaimana cara project manager memilihnya disesuaikan dengan kelebihan dan kekurangan untuk masing-masing tipe organisasi ini. Ada kalanya kita butuh fungsional, ada kalanya projectized, ada kalanya matrik seperti itu. Kita akan bahas secara detail untuk masing-masingnya. Ini adalah gambaran umum dari 3 struktur organisasi, fungsional, project, dan matrik. Kita lihat bahwa dari sisi fungsional ini adalah struktur organisasi fungsional organisasi seperti biasa gitu ya. Jadi setiap bidang di organisasi itu punya fungsi tertentu. Sedangkan untuk project, sebuah organisasi disusun berdasarkan tipe project-nya. Di sini kita lihat bahwa ada project manager A, project manager B, project manager C, dan staff-nya adalah anggota dari project itu sendiri. Nah,
Yang ketiga adalah struktur organisasi matrik, di mana di sini kita lihat bahwa gabungan antara struktur fungsionalitas dan project, di mana tetap ada fungsi projectnya, kemudian tetap juga ada fungsi dari manajernya. Nah, untuk struktur organisasi fungsi biasanya dipimpin oleh ketua divisi gitu, atau manajer. Nah, sedangkan project biasanya dipimpin oleh si project manager itu sendiri. Selanjutnya, kita bisa lihat secara detail ini struktur organisasi fungsi, di mana tiap functional manager ada di sini. Nah, bagaimana sebuah project akan dilakukan? Setiap functional manager di sini akan melakukan koordinasi sebuah project. Dan siapa anggota projectnya ditentukan oleh functional project itu. Kita lihat di sini bahwa staff yang diarsir warna abu merupakan anggota dari project itu sendiri. Nah, kelebihannya struktur ini adalah kita akan lebih menghemat resource atau orang-orang karena di sini setiap anggota timnya kerjanya dia akan kerja dipimpin oleh functional manager, tetapi dia juga punya tugas tambahan untuk melakukan sebuah project. Nah, kemudian ini untuk struktur organisasi projectize. Jadi, organisasinya sengaja didesain khusus untuk menghandle setiap project. Artinya kita akan punya banyak manajer project di sini yang staffnya adalah anggota dari manajer project itu sendiri. Kelebihan dari organisasi projectize ini adalah timnya fokus, artinya tim dari projectnya hanya akan mengerjakan satu pekerjaan project dalam satu waktu, dan itu adalah sesuai dengan project manajernya. Berbeda dengan tadi yang fungsional, dia akan mengerjakan dua pekerjaan seperti itu, fungsi dari fungsionalnya maupun dari fungsi di projectnya. Selanjutnya adalah fungsi matrik. Di fungsi matrik ini, struktur organisasi matrik akan dibagi menjadi tiga, yaitu weak, balance, dan strong. Akan sama, jadi ya akan menggabungkan antara fungsional dan projectize, kita akan mengambil kelebihannya dari masing-masing. Jadi, di sini kalau weak metric itu akan lebih banyak ke fungsional, sedangkan strong metric itu akan lebih banyak mendekati ke projectize. Nah, ini untuk weak matrix artinya kita akan tetap pakai struktur organisasi functional manager, fungsional. Kemudian di sini akan ada semacam struktur bayangan, kemudian di sana akan ditunjuk siapa project koordinatornya. Berbeda dengan fungsional, yang menjadi project koordinator adalah para functional manager. Sedangkan untuk struktur organisasi balance, di sini lebih moderate, artinya akan ada satu orang khusus ditunjuk sebagai project manager, sedangkan struktur organisasi kita masih menggunakan struktur organisasi fungsional manager. Dan staffnya ditentukan oleh ada semacam organisasi lagi seperti itu. Nah, kemudian untuk strong project manager, kita akan tetap menggunakan fungsional manager, tetapi ada satu divisi sendiri yang khusus merupakan bagian dari anggotanya adalah project manager, project manager. Nah, di mana project manager ini akan memiliki anggota diambil dari beberapa anggota dari functional manager. Nah, kapan struktur ini dipakai? Nah, sama seperti tadi, pertimbangan antara functional dan projectize, saat kita membutuhkan resource kita terbatas, kita akan lebih memilih struktur organisasi fungsional. Sedangkan kalau kita membutuhkan fokus lebih dalam sebuah project, misalnya project penting, dan kita butuh orang yang nggak bisa diganggu, maka kita akan lebih mengarahkan ke struktur project, atau kita bisa juga mengarahkan ke struktur yang strong metric. Nah, ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing struktur organisasi project. Kita bisa lihat bahwa fungsional wewenang manajer project bahkan tidak ada gitu ya. Beda hal dengan yang struktur yang project test, hampir total karena project manager bisa mengatur. Nah, selain itu ada paruh waktu peran project manager, ada yang full time juga di project test, sedangkan untuk matrik lebih mengimbangi gradasi antara fungsional dan project test. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa staff dari project manager itu sendiri, kalau fungsional dia adalah paruh waktu karena dia harus menyisihkan waktunya untuk fungsi dari organisasinya, kemudian juga untuk waktu dari projectnya. Sedangkan kalau projectize, dia full time hanya mengerjakan project itu saja.